白松組に逆らうとこうなんだよ。 Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Outsider. Bercerita tentang seorang pria yang merupakan mantan tentara Amerika yang dianggap cupu oleh para Yakuza. Namun siapa sangka dia akan menjadi ketua Yakuza paling ditakuti di seluruh Jepang. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan salah satu narapidana bernama Nick yang sedang mengepel lantai. Diketahui Nick adalah mantan tentara Amerika yang sekarang mendekam di penjara Jepang. Tak lama, 5 orang napi Yakuza keluar dari kamar mandi dan salah satunya sempat melotot ke arah Nick. Kemudian Nick yang penasaran, ia pun mencoba masuk ke kamar mandi tersebut. Di sini Nick dibuat kaget karena ternyata di dalam kamar mandi ada salah satu napi Yakuza yang sedang digantung dalam keadaan terikat. Dengan segera Nick memanggil para sipir hingga napi Yakuza itu bisa terselamatkan. Namun setelahnya para sipir malah menghajar Nick dan napi Yakuza tersebut. Ternyata para sipir melakukan hal itu karena mereka telah menemukan surat yang akan dikirim keluar oleh si napi Yakuza. Pada akhirnya Nick dan si napi Yakuza dimasukkan ke dalam sel isolasi selama beberapa minggu. Singkat cerita, Nick dan si napi Yakuza dikeluarkan dari sel isolasi dan disatukan di sel biasa. Di sini, si napi Yakuza yang diketahui bernama Kiyoshi langsung berterima kasih kepada Nick karena Nick sudah mau menyelamatkannya. Kemudian Kiyoshi meminta bantuan kepada Nick tentang perencanaan kaburnya dari penjara, yang mana Kiyoshi akan berpura-pura melakukan bundir agar Kiyoshi dilarikan ke rumah sakit. Dari sanalah ia bisa menghubungi kelompok Yakuzanya untuk membebaskan Kiyoshi. Kiyoshi juga berjanji apabila rencananya berhasil, ia pasti akan membebaskan Nick juga. Siang harinya memperlihatkan semua napi yang diminta untuk bekerja di sebuah tambang termasuk Nick dan Kiyoshi. Setelah selesai, semua napi dimasukkan kembali ke dalam sel dan sekarang waktunya Kiyoshi melancarkan rencananya. Dengan sebuah besi tipis yang diambil dari tambang, Kiyoshi akan menjalankan aksinya sekarang juga. Di sini Kiyoshi meminta Nick agar memastikan dirinya tetap hidup dan segera memanggil para penjaga. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Nick akhirnya dibebaskan dari penjara. Terlihat di sana sudah ada orang suruhan Kiyoshi yang siap untuk membawa Nick ke markas mereka. Setibanya di markas, ternyata Kiyoshi dan seluruh anggota Yakuzanya sudah menunggu Nick. Diberitahu organisasi Yakuza mereka berasal dari klan Shiromatsu. Klan Shiromatsu langsung berterima kasih kepada Nick karena Nick dulu sudah mau menyelamatkan Kiyoshi waktu di dalam penjara. Kemudian seorang petinggi Yakuza bernama Orochi bertanya apakah Nick mau bekerja dengan mereka. Setelah Nick mengiyakannya, Orochi menjelaskan kalau besok Nick harus menagih pajak ke seorang pria Amerika yang memiliki perusahaan di Jepang. Mendengar hal itu, Nick pun siap menjalankannya. Good. Kemudian Nick dibawa ke sebuah klub malam langganan klan Shiromatsu untuk bersenang-senang. Bahkan salah satu anggota memberikan Nick uang dan Nick diperbolehkan untuk melakukan apapun di klub malam tersebut. Tak lama Nick dihampiri oleh seorang wanita bernama Miyu yang langsung menawari Nick sebuah bir. Di sini Nick tampak tertarik dengan kecantikan Miyu, namun Nick tidak tahu kalau Miyu adalah adik kandungnya Kiyoshi.
Keesokan harinya, Nick pergi menjalankan tugas pertamanya dengan diantar oleh Kiyoshi dan satu anggota klan Shiromatsu yang berbadan besar. Setibanya di tujuan, Kiyoshi menyuruh Nick masuk ke pabrik seorang diri, sementara ia dan satu anggotanya akan menunggu di mobil. Ketika Nick bertemu dengan si pemilik pabrik, ternyata si pemilik pabrik menolak membayar pajak kepada Yakuza karena ia sudah mempunyai kesepakatan dengan tentara Amerika yang siap melindunginya. Ia juga malah menyinggung Nick yang merupakan orang Amerika dan bergabung dengan Yakuza Jepang. Nick yang kesal karena si pemilik pabrik terus saja nyerocos, inilah yang dilakukan Nick. Setelah itu, Nick kembali ke mobil lalu mengatakan kepada Kiyoshi kalau ia sudah memberi peringatan kepada si pemilik pabrik. Malam harinya, Nick diajak lagi ke klub malam langganan klan Shiromatsu. Di sini mereka semua berkumpul sambil bercerita satu sama lain mengenai pengalaman mereka masing-masing. Tak lama dari itu, mereka tiba-tiba kedatangan Yakuza dari klan Seiju. Diketahui klan Seiju merupakan rival dari klan Shiromatsu. Ternyata kedua kelompok Yakuza ini sedang merebutkan kekuasaan atas pabrik yang sebelumnya Nick datangi. Menurut klan Seiju, merekalah yang berhak mendapatkan pajak dari pabrik tersebut. Kemudian mereka juga menyinggung ketua klan Shiromatsu yang sekarang sudah tua dan tidak lagi ditakuti seperti dulu. Bukan hanya itu, mereka juga menghina Nick dengan sebutan kucing putih yang dipiara oleh klan Shiromatsu. Nick yang tidak terima dengan cibiran tersebut, inilah yang dilakukan Nick. Hampir saja terjadi baku hantam dan baku tembak, namun pada akhirnya klan Seiju memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah itu, Kiyoshi membawa Nick ke sebuah apartemen yang cukup mewah. Ternyata Kiyoshi mengizinkan Nick untuk tinggal di apartemen tersebut. Bukan hanya itu, Kiyoshi juga mengatakan kalau ia sudah menyiapkan pakaian lengkap untuk Nick. Keesokan harinya memperlihatkan Kiyoshi yang mengajak Nick untuk pergi mendatangi seorang bandar judi. Ketika sudah bertemu, Kiyoshi langsung menampar beberapa kali si bandar karena ia tidak taat pajak kepada klan Shiromatsu. Kemudian Kiyoshi menyuruh Nick untuk belajar bernego dengan orang yang tidak taat pajak. Akan tetapi si bandar malah menghina Nick dengan sebutan gogog putih hingga inilah yang dilakukan Nick. Setelah itu, kebrutalan dilanjutkan oleh Kiyoshi yang ternyata lebih mengerikan daripada Nick. Sebelum pergi, Kiyoshi tidak lupa mengambil semua uang si bandar lalu cabut dari tempat tersebut. Adegan berpindah ke sebuah hiburan malam dan memperlihatkan Miu, adiknya Kiyoshi, yang sedang asik berjoget dalam keadaan abok. Kiyoshi yang tidak suka melihat hal itu, ia pun segera menghampiri Miu dan menyuruhnya untuk segera pergi. Rupanya Kiyoshi juga takut kalau adiknya sampai kenapa-napa karena tempat ini seringkali didatangi oleh klan Seiju, yaitu klan rivalnya. Kemudian Kiyoshi menugaskan Nick untuk mengantarkan Miu pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Nick dan Miu saling menatap dan dari sinilah mereka berdua mulai jatuh hati. Setibanya di rumah, Miu mencoba mengajak Nick untuk masuk dan minum teh sebentar. Namun Nick yang soleh tentu menolak ajakan itu. Akan tetapi ketika Miu mengajak Nick untuk tidur bersama, Nick pun tanpa ragu menerima ajakan tersebut. Artinya Nick tadi hanya pura-pura soleh. Untuk selanjutnya, pasti kalian sudah paham dengan apa yang akan mereka lakukan.
Keesokan harinya, Nick kembali menemui Kiyoshi untuk menjalankan misi selanjutnya. Ternyata misi kali ini Nick harus membeli senjata ilegal di sebuah dermaga dan Nick akan dibekali uang yang cukup banyak untuk transaksi tersebut. Di sini Kiyoshi menegaskan kalau Nick harus berhati-hati karena uang yang akan dibawa Nick begitu sangat besar. Singkat cerita, Nick pergi ke sebuah dermaga untuk melakukan transaksi senjata ilegal sesuai arahan Kiyoshi. Namun sesampainya di sana, orang yang akan menjual senjata tersebut sudah pada koit. Tak lama, Nick dibuat kaget karena pelakunya adalah beberapa anggota dari klan Sieju. Di sini, klan Sieju sudah tahu kalau Nick sedang membawa uang yang banyak sehingga mereka langsung menggeledah mobil Nick untuk merampas uangnya. Ketika mobil Nick diperiksa, mereka tidak berhasil menemukan uang tersebut sehingga Nick akan dihabisi pada saat itu juga. Namun karena Nick merupakan mantan tentara, dengan cepat Nick membalikkan keadaan sampai Nick berhasil menghabisi 2 anggota dari klan Sieju. Keesokan harinya, semua anggota klan Shiromatsu berkumpul dan kakek ini adalah ketua Yakuza dari klan Shiromatsu. Di sini, sang ketua marah kepada 2 petinggi Yakuza yaitu Kiyoshi dan juga Orochi karena telah gegabah menyuruh Nick menjalankan misi berbahaya. Untung saja uang yang dibawa Nick disembunyikan di dalam kap mobil sehingga tidak berhasil dirampas oleh musuh. Kemudian Kiyoshi mengatakan kalau dari kelompoknya pasti sudah ada yang berkhianat karena mana mungkin musuh tahu akan rencana mereka dalam membeli senjata ilegal. Setelah itu, Nick memotong jarinya di hadapan sang ketua sebagai bentuk rasa malu dari Nick karena telah gagal menjalankan misi, begitu juga dengan Kiyoshi. Sementara untuk Orochi, ia hanya diam padahal seharusnya ia juga bertanggung jawab. 外で待て。 Adegan berpindah ke Nick yang saat itu satu mobil dengan sang ketua. Di sini sang ketua mengatakan kalau dari anggotanya memang ada seorang pengkhianat dan Nick harus segera menemukan pengkhianat tersebut. Kemudian sang ketua membawa Nick ke sebuah tempat karena ternyata Nick sekarang akan diangkat menjadi salah satu petinggi Yakuza dari klan Shiromatsu sama seperti Kiyoshi dan juga Orochi. Di sini, sang ketua akan mengangkat Nick sebagai anak sama seperti Kiyoshi dan Orochi yang juga sudah lama ia angkat sebagai anak. Hal itu terjadi karena sang ketua entah mengapa begitu percaya kepada Nick dan ia yakin Nick sangat bisa diandalkan oleh klan Shiromatsu. Malam harinya, mereka semua mengadakan perayaan di klub malam langganan mereka dengan berpesta pora. Kemudian Nick keluar untuk mengobrol dengan Kiyoshi. Di sini Kiyoshi sudah tahu tentang kedekatan Nick dengan Miu adiknya. Kiyoshi meminta Nick untuk menjauhi Miu karena ia tidak mau kalau sampai adiknya menikah dengan seorang Yakuza yang bisa mati kapan saja. Mendengar hal itu, Nick yang memang sudah jatuh cinta kepada Miu, ia pun mengatakan kalau dirinya pasti akan menjaga Miu walaupun Nick seorang Yakuza. Akan tetapi Kiyoshi tetap tidak menginginkan hal tersebut. Keesokan harinya, Nick diam-diam tetap dekat dengan Miu dan sekarang ia akan mentato seluruh tubuhnya seperti Yakuza yang lain. Di hari-hari berikutnya, Nick mulai menjalankan pekerjaannya menjadi seorang Yakuza seperti menagih pajak, berkumpul, bersenang-senang, dan lain-lain. Suatu waktu, seorang perwakilan dari klan Sieju mendatangi kelompok Yakuza klan Shiromatsu untuk menawari sebuah investasi. Setelah dijelaskan perihal investasinya, Orochi tampak tertarik dengan tawaran tersebut dan menyarankan sang ketua untuk menyetujuinya.
Akan tetapi, sang ketua Shiromatsu menolak dan merasa tidak dihormati karena seharusnya ketua dari klan Seiju lah yang langsung mendatangi dirinya. また怪人か。礼儀がなっとらんな。 Setelah itu, saat di klub malam, Orochi tampak kesal dengan keputusan ayah angkatnya, yaitu sang ketua, karena sudah menolak tawaran investasi tersebut. Menurut Orochi, sang ketua sekarang sudah tidak setegas dulu dalam menjalankan organisasi mereka. Kemudian Orochi terus saja nyerocos dalam keadaan mabuk hingga Kiyoshi yang sebel menyuruh Orochi untuk segera pergi saja. Namun bukannya pergi, Orochi malah diam-diam mendatangi Miu. Dalam keadaan mabuk, Orochi mencoba mengajak Miu untuk beranu-anu dengannya karena ternyata Orochi juga menyukai Miu. Miu yang menolak ajakan Orochi seketika ia harus mendapatkan sedikit siksaan dari Orochi. Keesokan harinya di pertandingan sumo, ketua klan Shiromatsu mengadakan pertemuan dengan ketua klan Seiju. Di sini sang ketua Shiromatsu menjelaskan kalau ia merasa tidak dihormati oleh ketua klan Seiju perihal penawaran investasi kemarin yang hanya menyuruh perwakilannya saja. Namun ketua Seiju menjawab kalau ia selalu menghormati siapapun. Kemudian ketua Seiju menawarkan perlindungan kepada ketua Shiromatsu agar ketua Shiromatsu tinggal duduk enak di rumah mewah untuk menikmati masa pensiunnya. Sementara semua bisnis Shiromatsu akan ia ambil alih berikut juga dengan para anggotanya. Mendengar hal itu, si ketua Shiromatsu tentu menolak karena walaupun dirinya sudah sepuh, tapi ia masih bisa menjadi pemimpin untuk kelompoknya. Sebelum pergi, ketua Shiromatsu juga mengancam agar kelompok Seiju tidak bermacam-macam dengannya. Setelah itu, saat klan Shiromatsu akan kembali ke markas, Nick tak sengaja bertemu dengan tentara Amerika yang dulu pernah bertugas dengan Nick saat di militer. Di sini, rekannya itu sangat kaget setelah mengetahui kalau Nick sekarang menjadi anggota Yakuza. Kemudian rekannya itu meminta Nick agar membawanya ke kediaman Nick untuk beberapa hari. Nick pun mencoba menolak permintaan si rekan hingga si rekan mengancam kalau ia akan melaporkan Nick kepada tentara Amerika mengenai Nick yang sekarang menjadi anggota Yakuza. Pada akhirnya Nick dengan terpaksa mengajak rekannya itu ke kediaman Nick. Contacts. Cheers. Old time's sake. Old time's sake. Ketika Nick akan kembali membawa minuman dari kulkas, ternyata Nick diam-diam membawa pisau lalu menghabisi rekannya tersebut. I'm sorry. What? Nick melakukan hal itu karena ia sadar kalau si rekan pasti akan melaporkannya kepada tentara Amerika perihal status Nick yang menjadi Yakuza. Keesokan harinya, Nick yang kangen kepada Miu, ia pun mencoba mendatangi rumah Miu. Namun saat sudah bertemu, Nick sangat kaget dengan kondisi Miu yang dalam keadaan bonyok akibat dihajar Orochi kemarin. Di sini Miu tidak mau mengatakan siapa orang yang sudah melakukan hal tersebut dan Miu hanya memberitahu Nick kalau sekarang ia sedang mengandung anak Nick. Kemudian Miu meminta Nick untuk segera pergi sejauh mungkin karena ia takut Kiyoshi kakaknya akan murka. Akan tetapi Nick yang bukan seorang pengecut, ia pun langsung mendatangi Kiyoshi dan mengatakan kalau Miu sedang mengandung anaknya. Nick juga sudah pasrah apabila Kiyoshi ingin Nick pergi atau mati, maka ia dengan rela akan melakukan semua permintaan Kiyoshi. Mengetahui hal itu, Kiyoshi membawakan 2 pedang peninggalan ayahnya ke hadapan Nick. Di sini Kiyoshi menjelaskan kalau satu pedangnya ini untuk membunuh dan satu pedangnya lagi untuk bundir. Waktu dulu Kiyoshi pernah berjanji kepada ayahnya akan selalu melindungi Miu dengan pedang tersebut. Namun sekarang pedang itu akan diberikan kepada Nick karena Nick akan mengambil alih tanggung jawab atas keselamatan Miu. Artinya sekarang Kiyoshi sudah ikhlas ridho dengan hubungan asmara Nick dengan Miu. Di balik itu memperlihatkan Orochi yang sedang menemui ketua klan Seiju dan mereka sedang merencanakan pembunuhan terhadap ketua klan Shiromatsu. Ternyata pengkhianat di dalam kelompok Shiromatsu adalah Orochi.
白松組はもうバラバラや。 Keesokan paginya, Kiyoshi dan Nick diminta untuk mengantar sang ketua Shiromatsu ke sebuah toko jas. Hingga ketika sang ketua Shiromatsu sedang mencoba jasnya, Nick mulai curiga karena sang ketua tak kunjung keluar. Benar saja, sang ketua hampir dihabisi oleh salah satu anggota klan Seiju, tapi untungnya dengan segera diselamatkan oleh Nick dan juga Kiyoshi. Kemudian Nick dan Kiyoshi membawa sang ketua Shiromatsu ke dalam mobil, tapi tiba-tiba mereka diberondong senjata oleh anggota klan Seiju. Di insiden ini, Kiyoshi harus tewas sementara Nick dan sang ketua berhasil selamat. Singkat cerita, sang ketua Shiromatsu mengumpulkan semua anggotanya dan terungkap fakta kalau ada 5 orang dari anggota klannya yang telah berkhianat termasuk Orochi. Di sini, sang ketua akhirnya menyuruh semua anggotanya yang tersisa untuk menghabisi orang-orang penting dari klan Seiju. Sebelum melakukan aksinya, Nick mendatangi dulu Miu yang kala itu baru tahu kalau Kiyoshi kakaknya sudah tewas. Miu menangis sejadi-jadinya karena ia tidak menyangka sang kakak akan pergi untuk selama-lamanya. Kemudian memperlihatkan anggota klan Shiromatsu termasuk Nick yang sedang menghabisi orang-orang penting dari klan Seiju. Beberapa hari setelah itu, ketua klan Seiju mengirim seorang bocil masuk ke markas klan Shiromatsu. Di sini si bocil mengatakan kalau kelompok Seiju ingin menyudahi perang dan mereka mengajak untuk melakukan pertemuan tanpa ada yang membawa senjata. Singkat cerita, pertemuan itu dilakukan di sebuah dermaga. Tak lama, 5 orang pengkhianat dari klan Shiromatsu akhirnya menampakkan diri termasuk Orochi. Di sini, sang ketua Shiromatsu menghampiri Orochi dan mengajaknya untuk kembali karena bagaimanapun Orochi adalah anak angkatnya. Namun ketika mereka berdua berpelukan, tiba-tiba Orochi langsung menikam sang ketua sampai koit. Melihat hal itu, anggota Shiromatsu bergegas ingin menolong, tapi mereka langsung dihadang oleh pasukan Seiju dengan senjata lengkap. Kemudian Orochi dengan songong dan sok ganteng langsung mendeklarasikan kalau klan Shiromatsu sekarang sudah tamat. Orochi juga menyuruh Nick untuk segera pergi dari negara Jepang, termasuk harus meninggalkan Miu apabila Nick masih ingin hidup. Nick mencoba ingin melawan Orochi, tapi ternyata Orochi sudah menyiapkan seorang sniper yang langsung menembak kaki Nick. Setelah kejadian tersebut, Orochi juga menyewa polisi korup untuk menghancurkan markas dari klan Shiromatsu. Malam harinya, Nick diam-diam mendatangi Miu yang kala itu rumahnya sudah diawasi oleh kelompok Seiju. Di sini, Nick memberitahu Miu kalau keadaan sedang kacau dan ia akan membawa Miu kabur ke tempat yang aman. Setelah itu, Nick menghubungi salah satu anggotanya yang tersisa agar mau menjaga Miu sementara ia akan melakukan sesuatu. Ternyata keesokan harinya, Nick nekat mendatangi markas klan Seiju dengan membawa pedang pemberian dari Kiyoshi. Di sini, Nick ingin berduel secara jantan menggunakan pedang melawan Orochi. Namun Orochi menolak tantangan tersebut karena baginya Nick hanyalah orang asing. Hingga ketika Orochi mengembalikan pedangnya dengan sigap, Nick langsung menghabisi Orochi. Saat Nick akan dikeroyok, ketua klan Seiju mencoba menghentikan anggotanya dan mengizinkan Nick untuk pergi dari markas mereka. Ternyata ketua klan Seiju sebenarnya sangat tidak suka dengan seorang pengkhianat seperti Orochi.
Kemudian Nick kembali mendatangi Miu dan terlihat anggota klan Shiromatsu yang tersisa sedang melindungi Miu. Sekarang Nick dianggap sebagai ketua dari klan Shiromatsu karena telah menghabisi Orochi. Nick juga berjanji kepada anggotanya kalau ia akan membawa klan Shiromatsu menjadi jaya dan disegani seperti dulu. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Lanjutkan filmnya? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.